Halo Sobat Perkebunan, selamat bergabung di podcast Perkebunan Binbun, Bincang Perkebunan. Bersama saya Sisbun Christine dan rekan saya Brobun Fadil. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas apa ya? Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang besar banget nih sis. Aduh, penasaran gue, apa tuh? Besar banget yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Mau tahu nggak ya? Mau kita spill dikit nggak sih? Boleh dong. Kasih bocoran nggak sih buat boleh sahabat-sahabat dong. kebun nih? Boleh, biar nggak penasaran banget. Biar nggak penasaran banget ya. Untuk nanti eventnya akan berlangsung namanya adalah Bunex, yaitu adalah Perkebunan Indonesia Expo yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Nggak main-main, gede banget. Serius ya, soalnya ini cuma perkebunan ya Cuman exponya perkebunan ya. exponya, luar biasa loh, perkebunan. Komoditi perkebunan. Luar biasa. Keren banget ya kayaknya ya. Luar biasa, keren banget. Nah, pada kesempatan kali ini nih sis, Iya, kita kedatangan tamu nih. Wah, Tamu siapa penting nih. Langsung kita kenalin aja kali ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Siap. Tanpa berlama-lama. Kenalin sis. Oke, telah bersama kita Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Bapak Heru Triwidarto. Halo Bapak. Halo. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat dong. Sehat Pak. Luar Bugar ya Bapak ya sekarang ya? Iya, Harus kita olahraga, kita juga konsumsi produk perkebunan ya Pak? konsumsi produk luar perkebunan biasa, yang Bapak. bagus untuk kesehatan. Gimana, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak. Tetap semangat kan? Semangat Pak. Masih ingat Ingat Pak. gel-gel perkebunan Ingat yang Pak, pasti bikin dong. semangat? Perkebunan. Ayo, Nah. kita Oke, Pak. mulai ya. Siap, Pak. 1, Siap, 2, Pak. 3. Perkebunan. Jaya! Jaya selalu perkebunan. Amin. 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 Oke nih, langsung biar nggak lama-lama kita, karena netizen udah pada lumayan penasaran gitu ya? Pak. Iya Pak. Apa sih ini Pak Bunex Pak? Kenapa sih Pak dilaksanakan Bunex dan apa dulu deh Bunex tuh apa sih Pak? Ya, sebenarnya Bunex itu adalah kegiatan yang memang besar seperti dibilang Mas Fadil tadi ya. Terbesar di Indonesia, disingkat Bunex dari kata Oke. Perkebunan Indonesia Expo. Mhm. Nah, ini event besar, stakeholder perkebunan berkumpul, saling berinteraksi, kemudian saling berinovasi dalam mengembangkan dan memajukan perkebunan di Indonesia. Gitu Mas Fadil, Luar Mbak biasa Christine. Mbak Christine. Kayaknya menarik banget ya Bro ya, acara Iya, Bunex ini ya. Pasti. Ah, kira-kira manfaatnya apa sih Pak sampai dilakukan kali kedua? Kayak lagu Raisa loh Pak ya. Iya, Kali kedua. Ya, memang ini kan kali kedua ya. Yang perdana kita lakukan tahun lalu di JCC ya, Jakarta Convention Center. Wow. Dan ini tahun kedua dan itu memberikan wadah bagi seluruh stakeholder perkebunan yang tadi saya bilang saling berinteraksi, saling berinovasi, bekerja sama dalam mengembangkan pembangunan perkebunan ya. Dan juga memberikan wadah bagi para stakeholder untuk berinvestasi di situ. Di situ nanti akan ada juga business matching yang tentu mempertemukan antara para pelaku usaha perkebunan itu. Di samping itu juga ruang bagi kolaborasi dan sinergi di antara stakeholder itu. Jadi ada semangat kerjasama di situ, yang besar membantu yang kecil dan demikian juga sebaliknya yang kecil memberikan dukungan kepada yang besar, sehingga wujud pembangunan perkebunan yang memang lahir dari dasar kemitraan itu bisa kita wujudkan begitu ya. Wah luar Keren biasa banget ya. ya. Berarti ini salah satu event yang sangat penting mungkin khususnya ya Pak ya izin untuk wirausaha Pak ya. Iya, Yang khususnya di betul. bidang perkebunan ya Pak ya. Karena ada business matching Iya, dan juga segala macam di dalamnya itu. Dan juga untuk petani juga mungkin Pak ya. pasti para stakeholder itu kan tidak hanya pelaku usaha perkebunan besar. Justru yang ingin kita dorong adalah UMKM Oh. supaya bisa diketemukan dengan pemain-pemain besar itu, sehingga tadi kerjasama antara yang besar dan kecil itu bisa berkelanjutan. Nah, itulah nafas dari pembangunan perkebunan Indonesia yang memang didasarkan pada kemitraan itu. Seluruh stakeholder saling membantu sehingga tidak sepenuhnya tergantung kepada pemerintah.
Pemerintah hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator untuk mendorong semua stakeholder itu untuk memajukan perkebunan bersama-sama dengan pemerintah. Wah, luar biasa ya. Keren banget ya. Keren ya. Iya, bisa di-spill nggak ya Pak? Kegiatannya apa aja sih Pak tuh? Oh, banyak banget. Wah. Dimulai dari yang serius, di situ nanti ada FGD, kemudian ada diskusi yang lainnya ya. Nanti ada Pak Menteri juga mendengar dari para stakeholder itu. Jadi komplit dari sisi kebijakan, praktisi juga akan bicara apa yang menjadi kendala di dalam pengembangan subsektor perkebunan dan kita cari solusi bersama. Karena pemerintah juga tidak bisa sendirian dalam mendorong pembangunan perkebunan itu. Dan tentu ada business matching ya. Tahun lalu kita targetkan dan capai 100 triliun untuk Wah, komitmen besar banget ekspor. ya. Gede banget Pak ya. 100 Dan triliun. tahun ini kita harapkan bisa lebih dari itu, targetnya 150 triliun. Jadi memang besar ya, gaungnya akan sangat besar. Kemudian bedanya dengan yang tahun lalu, kalau tahun lalu kan ada launching pabrik mini minyak goreng ya. Tahun ini kita ingin mendorong lebih kepada hilirisasi. Di situ nanti akan ada launching pabrik pengolahan turunan minyak atsiri. Jadi perkebunan itu kan komoditas yang seksi, tidak hanya sawit tapi juga minyak atsiri. Prospeknya akan sangat bagus untuk dikembangkan ke depan dan Pak Menteri selalu mendorong agar hilirisasi berjalan terus karena dengan hilirisasi itu nanti nilai tambahnya akan dinikmati oleh seluruh stakeholder perkebunan di Indonesia. Jadi kalau selama ini kita menjual mungkin produk mentah gitu ya, nanti ke depan kita akan lebih mendorong produk-produk turunan dari perkebunan. Nah, event-event lain di situ juga ada launching pabrik pupuk organik mandiri. Kita tahu bahwa sekarang pupuk mahal, kita harus mendorong ke sana. Banyak limbah-limbah produk perkebunan yang bisa kita manfaatkan menjadi pupuk organik. Dan karena ini mandiri, tentu nanti di level lapangan sehingga petani tidak semata tergantung kepada pupuk kimia. Mereka bisa mengembangkan pupuk di lokasi masing-masing. Inilah terobosan-terobosan utama yang kita kembangkan. Di samping tentu ada side event yang menarik bagi ibu-ibu. Nanti ada bazar gitu ya. Di situ ada produk-produk perkebunan yang kita jual lebih murah di pasar. Kemudian untuk ibu-ibu dan para remaja putri gitu nanti ada cooking class yang bumbu-bumbunya kita kenal bahwa dulu Indonesia berjaya di rempah-rempah dan kita ingin mengembalikan itu karenanya ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa melalui cooking class itu ternyata selama ini kita menggunakan bumbu-bumbu dari produk perkebunan. Di situ ada lada, ada pala, ada cengkeh dan lainnya. Samping itu ada klinik kecantikan. Kita tahu bahwa banyak produk-produk perkebunan yang bisa kita gunakan untuk mempercantik diri ya, dari turunan sawit, dari turunan kopi, kakao, belum tahu kan? Belum tahu. Belum tahu. Ampas Pasti kopi saja bisa untuk masker gitu. Waduh. Kemudian coklat Luar biasa ya. dan yang lainnya. Nah, itulah event-event yang nanti akan ada. Dan sengaja kita buat berbeda dengan tahun lalu supaya lebih heboh lagi. Karena kita ingin selalu lebih maju dan lebih baik dari yang sebelumnya. Wah, keren banget ya. Terus berinovasi ya Pak ya? Betul. Direktorat Jenderal Perkebunan terutama melalui Bunex ya Pak ya? Betul. Wah. Bunex berupa ya bisa dibilang Bunex itu suatu wadah ya. Mungkin untuk para pelaku usaha, para petani juga untuk mendapatkan informasi tadi banyak banget ya. Udah diinformasikan oleh Bapak. Ada banyak banget. Ada yang satu yang kelewat. Apa ada klinik perkebunan juga di situ. Wah. Klinik perkebunan. Membuka Apa tuh Pak? semacam ruang untuk berkonsultasi ya kalau ada masyarakat yang ingin berinvestasi di perkebunan seperti apa, dari sisi komoditas bagaimana cara
menanam, mengolah dan memasarkan kopi. Nah, kita buka seluas-luasnya. Jadi kepada masyarakat yang tertarik begitu ya untuk berinvestasi di perkebunan, karena memang peluangnya sangat banyak. Contohnya misalnya kelapa itu sekarang juga tren ya, untuk yang kelapa segar untuk minuman, yang untuk perhotelan, lokasi-lokasi wisata, bagaimana semua itu, terus bagaimana mengendalikan hama dan penyakitnya dan seterusnya. Jadi all in kita akan tumpahkan di AIS BSD di tanggal 7 sampai 9 September 2023. Dicatat itu. Dicatat tuh. 7 sampai 9 September 2023. Keren banget ya. Keren banget ya, tadi Mulai ada klinik. dari kebijakan, Iya. terus ada juga cooking class. Cooking class. Iya. Satu yang paling penting, Apa tuh, Bro? bazar murah. Bazar murah. Nah, ini di Keren bazar banget ini, Pak. tuh. Berarti tuh di bazar itu nanti produk-produk UMKM tuh ada di situ mungkin ya, Pak ya? Iya, betul. Pasti di situ, Pak ya. Dari seluruh Kalau produk yang perkebunan. ingin langsing juga nanti ada produk-produk sagu yang gluten free. Nah, sajikan juga di bazar itu minyak goreng yang lebih murah, gula pasir yang lebih murah. Jadi kita kan juga ingin masyarakat tahu bahwa semua itu produk perkebunan dan kita sediakan semua di bazar itu. Iya. Karena juga mungkin ya, Pak, banyak sahabat kebun yang belum tahu nih produk-produk perkebunan tuh adanya apa aja sih. Mungkin mereka hanya tahu segelintir nih, Pak. Sawit gitu misalnya Sawit ya. mungkin ya, Yang atau paling kopi. hits ya. Tapi ada banyak banget di sana ternyata produk perkebunan serta turunannya. Dan juga tadi yang menarik juga nih, Sis. Apa tuh? Tadi Bapak ini bilang ada klinik. Klinik untuk menyelesaikan solusi gitu ya. Oh, mengatasi masalah Mengatasi- dengan masalah atau gimana? Mengatasi masalah dengan solusi. Ah, Ya. tuh Dan mantep juga tuh bisa ya. mungkin bisa disimpulkan gini juga kali Pak ya. Seorang yang ingin berkebun yang tidak bisa berkebun, ingin berkebun, datang ke klinik itu, keluar dia bisa berkebun gitu Pak ya. Setidaknya punya informasi lah gitu Pak Iya. ya. Tuh, ayo sahabat kebun. Ayo mau berkebun ke Bunex lah kita. Luar biasa Luar loh. biasa ya. Dapatnya banyak ya. Iya. Biasanya harus ngunjungin dari Aceh sampai Papua, ini nggak perlu ya Pak? Gak perlu Ya. di situ Cukup datang ke ditumpah. Bunex Semuanya aja. tumpah di Tumpah di Bunex. Bunex. Luar biasa. Luar biasa, 7 keren sampai banget. 9 September. Dan juga ada informasi juga katanya ada job fair ya. Oh iya Oh betul, iya. ada job Betul fair, juga, Pak. betul. Orang mungkin selama ini berpikir gitu ya bahwa pertanian, perkebunan itu sesuatu yang kurang menarik untuk sebagai tempat mencari mata pencaharian, tapi sebenarnya itu profesi yang keren. Kita tahu perusahaan-perusahaan besar juga mencari bakat-bakat yang unggul, lulusan-lulusan baik dari sarjana, D3, D1, bahkan SMA ya. Karena kita kan berkebun itu hulu sampai dengan hilir. Kesannya kalau berkebun dulu tuh kan bersusah-susah saja petani Ya, betul, Pak. gitu. Betul, Pak. Justru kita ingin bangkitkan itu kepada masyarakat bahwa bertani itu keren. Bertahan itu keren. Berkebun itu luar biasa. Kenapa? Karena perkebunan itu memberikan kontribusi terbesar untuk ekspor pertanian. Perkebunan juga sudah terbukti mensejahterakan masyarakat. Wah, Jadi, keren banget ya Pak. Job Ya? fair adalah bagian dari itu. Kita ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kaum-kaum muda nih yang baru lulus, yang ingin bekerja Ya. di subsektor perkebunan. Iya. Tuh Sis, yang kaum-kaum rebahan, yuk. Iya. Ayo Yang mau bangun kerja cepat. di bidang perkebunan, Nah, datanglah segera datang kita ke job fair. Bunex ya. Iya, Ada job fair ya. ada job fairnya. Bisa Jangan kuliner. bisa kuliner, Bisa beli barang murah. bisa beli barang murah. Luar biasa. Dapat informasi. Wah, Itu yang paling penting. Dan juga siapa tahu nanti kita apply kerja langsung diterima. Iya. Amin. Ya kan? Amin. Oh iya nih Pak, kan dari tadi udah banyak nih yang Bapak sebutin ya. Kira-kira masih ada lagi nggak sih Pak? Soalnya kayaknya banyak banget. masih ada lagi karena Apa tuh Pak? kita ingin mendorong perkebunan yang maju, mandiri dan modern. Kita juga akan sajikan pengembangan alat dan mesin perkebunan ya. Wah. Di situ nanti akan ada Titan namanya. Apa tuh Titan. Pak? Titan itu taksi Al Sintan perkebunan. Oh, Juga akan di launching di
Bunex tersebut. Kenapa kita melihat bahwa sekarang tenaga kerja untuk perkebunan mulai berkurang, sehingga perlu sentuhan yang lebih modern dengan alat mesin untuk perkebunan. Kemudian tadi ada yang agak sedikit terlupa soal bazar tadi. Nanti bentuknya itu minimarket, jadi modern lah. Bahwa kita jualan juga tidak konvensional gitu ya, kita ingin lebih modern lagi gitu. Itu Mbak Christine, Mas Fadil. Jadi saya mengundang nih semua stakeholder, tidak hanya stakeholder perkebunan termasuk masyarakat luas, untuk datang berbondong-bondong. Dicatat tanggalnya sekali lagi 7 sampai 9 September 2023 di ICE BSD Tangerang. Wis, keren banget ya. Kata Ada apa Bapak tadi? Minimarket. Minimarket. Gimana nggak gede coba tuh event minimarket dibawa masuk ke dalam, gimana caranya? Luar biasa. Segala alsin semua dibawa ya. Dibawa, Luar display biasa. produk dan Jadi ini segala bukan macam. cuma perkebunannya aja ya, bukan cuma produknya aja ya. Iya. Tapi semuanya ya. Hulu hilir gitu. Iya. Hulu hilir komplit. Luar biasa. Luar biasa. Ini sih sayang ya kalau dilewat. Sayang banget. Pasti sayang banget. Mungkin para sahabat Dan kebun ini nih lebih besar dari yang Dari yang sebelumnya ya Pak. sebelumnya. kita doakan Kita Pak. sewa hall itu luas banget. Oh, satu lagi nih Pak. Iya. Ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu netizen yang paling nih. penting. Pak, bagi kaum mendang-mending nih. Itu bayarnya bayar atau enggak nih Pak? Atau Masuk ke gratis situ, Pak. masuknya, Masuk ke situ gratis dong. Gratis itu paling penting. Itu paling penting ya. Paling penting. Bisa nyobain, bisa dapat nyobain. informasi, dapat job fair. Iya. Baik banget nih Ujungnya Direktur Jenderal gratis Perkebunan. pula. Gratis. Kopi gratis juga ada. Iya. Kopinya dari mananya nih Pak? Aceh sampai Papua atau gimana? Aceh sampai Papua. Wah, Yang belum pernah cobain kopi Aceh sampai Papua atau yang belum pernah nyobain kopi, ini kopi dari mana ya? Di Iya. situ ada. Cobain. Nggak cuma kopi Pak ya, mungkin ada Ada coklat juga. Coklat juga, Pak, ada ya? teh juga. Wah, termasuk luar biasa. ada sagumi ada- tadi juga ya Pak? Iya, ada sagumi. sagumi. Iya. Luar biasa. Bagi anak-anak kos tuh kan sering makan mie. Mie instan ya Pak? Nah, ini mie-nya lebih sehat, Bro. Wah, Gluten free ya Pak? Ya? gluten free. Iya, gluten free. Jadi Penting nggak tuh. usah takut Buat ibu-ibu juga jadi bagus. Gendut. gendut. Gitu Pak ya. Mohon maaf bukan anu ya. Bukan body shaming ya Pak? Tapi memang kita harus memulai pola Betul, hidup betul. sehat. Wah, luar biasa inovasinya dari perkebunan ya. Iya, keren banget ya. Sagu bisa jadi mie, Bro. Betul, benar Dan banget. itu Bro. enak banget. Enak banget Pak ya. Iya. Harus coba sahabat kebun. Sayang. Datang ke Bunex, sayang kalau nggak ada. Sayang. Iya. Mahal loh ke Aceh. Iya. Bisa naik pesawat. Iya, benar. Udah ada kopinya ya. Ada, tinggal datang aja. Kopi Gayo ya terkenalnya ya. Betul, betul. Mau dari Pokoknya mana aja. kita sajikan yang terbaik di Luar perkebunan. biasa. Untuk masyarakat Indonesia ya Pak Iya. ya. Luar biasa. Sound Tidak stop. hanya Indonesia tapi dunia, karena kita bergerak di ingin mendorong hilirisasi sehingga kita bisa menjadi pemain global. Wah, luar biasa. Keren banget. Kalau Cita-citanya dulu sebenarnya kita sudah jadi pemain global, kita ingin membesarkan itu. Iya Pak, iya. Kenapa? Karena saat ini dunia sedang krisis pangan ya, ada El Nino. Hmm. Kemudian kemarin juga geopolitik tidak bagus, Hmm. sehingga produk-produk perkebunan itu sebenarnya tidak hanya sebagai komplimen atau pengganti ya, tapi juga pokok. Sagu misalnya Betul Pak. bisa menggantikan beras, Hmm. sehingga komplit lah gitu ya. Iya Pak. Kita sajikan tidak hanya untuk Indonesia tapi sebenarnya untuk dunia. Kita perkenalkan perkebunan Indonesia kepada dunia. Ya Pak ya? Keren banget ya. Luar biasa. Lebih tepat lagi kita menegaskan peran perkebunan Indonesia. Wah. Tegaskan lagi. Sudah ada tapi tambah ditegaskan lagi. Luar biasa. Bawa banyak banget ya perannya ya. Banyak Keren banget ya. Bisa mensubstitusi pangan. Iya. Ya kan? Bahkan bahan bakar. Betul sekali Pak. Karena dari sawit, Sawit ya, kita Pak. bisa biofuel, dari tebu juga bisa biofuel. Hmm. Tidak hanya dari produk pangan. turunan primer, bahkan dari produk samping. Iya Pak. Ampas sagu masih bisa kita proses jadi bioetanol. Ampas tebu juga bisa jadi bioetanol. Wah, luar biasa ya. Yang kita tahu cuman sawit itu jadinya minyak goreng Pak. Ternyata banyak. Banyak Pak, ya. banget, mulai dari minyak goreng, Iya. margarin, sabun, sampo,
sampai produk-produk untuk kecantikan. Produk kecantikan dari sawit, sahabat kebun. Keren banget ya. Di Luar situ biasa. juga ada nanti ya klinik kecantikan ya. Iya, Wajib datang nih buat Wajib datang. ibu-ibu, buat mbak-mbak ya kan. iya. Gratis lagi. Gratis lagi. Ya kan? Naik kereta bisa, naik Bisa kendaraan free pribadi konsultasi, bisa. free Iya. konsultasi ya kan. Gitu. Keren banget ya. Keren. Memang perkebunan tuh fit the world ya. Iya, Jadi betul. dia luar biasa ya. Ini makanya anak-anak muda yang masih rebahan, Yang masih scrolling-scrolling. Iya, jangan sia-siain deh waktunya ya. Iya, harus ke sana dong. Tanggal 7 sampai 9 9 September September 2023 di ISBSD. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira ada harapan apa nih Pak untuk Bunex yang kedua ini Pak? Tentu kita harapannya seluruh masyarakat Indonesia berkunjung ke situ ya. Karena ini lebih besar dari yang tahun lalu. Tidak hanya untuk stakeholder perkebunan, tapi masyarakat luas, pelajar, mahasiswa, kemudian pencari kerja. Silahkan berbondong-bondong, dengan senang hati kami akan menyambut saudara-saudara setanah air untuk tumpah ruah di ISBSD. Luar Luar biasa. biasa. Kita beri aplaus dulu deh untuk Kementerian Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, luar biasa. Keren banget ya, informasinya. keren banget sih. Baru Ini tahu kayaknya kita nih. baru ini saya tahu ada satu komoditas, satu sektor ya, subsektor ya, Iya. bikin expo gitu loh. Itu keren banget loh. Keren banget dan juga produknya memang luar biasa ya. luar biasa, banyak juga informasi nanti pasti kalian dapat di sana. Gitu. Yakin, Bener banget. yakin. Jangan sampai lewatin itu ya. Jangan sampai lewatin itu. Oke. Pak, gini Pak, kalau yang tidak bisa datang nih Pak, ada bisa kita atau dari online kah nonton atau bagaimana Pak? Pasti. Pasti bisa, Pak, ya? Ada liputan live, Mhm. baik pada saat acara pembukaan ataupun pasti nanti setiap hari akan ada update dan live ya di Live YouTube, streaming ya. kemudian Facebook dan media sosial lainnya, Instagram. Boleh dicek di medsosnya Ditjen Perkebunan Ya. yang akan selalu mengupdate itu. Bahkan sebelum event ini berlangsung pun sudah mulai kita gencarkan medsos untuk Iya, iya. mengundang kepada seluruh kalangan masyarakat untuk berbondong-bondong ke sana. Jadi nggak usah ragu deh Iya, pokoknya. betul. Ya, So you betul. don't need Karena worry lah. ke sana hanya butuh ongkos untuk sampai, Iya, masuknya gratis. gratis, dapat makan. Mau makan gratis juga boleh. Iya. Minum gratis, Minum gratis bisa. informasi dapat. Informasi gratis, Iya. konsultasi gratis, apalagi. Iya. Bener Pak. Iya. Worth it lah Pak. Worth it banget nih. Worth it banget. Ongkosnya 10.000 lah ya kali ya. Mungkin Ya. ya, 20 lah ya kalau naik kereta-kereta gitu Nah, ya. Kopi Starbucks udah 40-50 ya. Wah, mahal banget bro. Di sana mungkin bisa miring lah harganya. Iya, Mungkin bisa gratis miring-miring. juga ya. Cicip. Iya. Ya kan? Mau Kenyang minum ya. apa? Iya Untuk kan? anak-anak muda juga daripada baring-baring di Iya. Iya. Rebahan Pak, kamu betul, Pak. rebahan sekarang biar cepet bangun ya Pak. Iya, bener, selama Pak. ini kan Sadar, Pak. pada scrolling Iya. gitu kan, lebih baik saksikan Hadir ke langsung dong, Betul. berinteraksi. Pak, betul banget, Langsung Pak. kita saksikan. Iya. Biar membuka apa namanya, Wawasan baru ya wawasan Pak, baru informasi ya. baru. Informasi baru, kesempatan baru. Benar. Karena mau bisnis di sana juga sangat luas sebenarnya. Hmm. Untuk produk-produk perkebunan itu, bagaimana mengembangkannya di hulu, memprosesnya di hilir dan bahkan memasarkannya. Betul Pak. Ingat ya, produk perkebunan itu bukan pemain lokal, global loh. Global yang mana Ekspornya Pak, paling ya? besar ya Pak. Iya Betul. dong. Jangan dianggap remeh. Kecil ya. Kecil. Iya. Ternyata Luar biasa. luar biasa. Satu produk aja, tadi kata Bapak ya, satu komoditas aja tuh Bisa banyak turunannya. bisa banyak turunan. Bisa ratusan. Bisa ratusan turunan. Itu semuanya bisnis ya Pak ya? Iya, semuanya uang. Uang ya Pak ya? Iya. Dunia aja mengakuinya. Iya. Masa kita nggak mau ya? Iya dong. Aduh. Sebagai warga Indonesia. Kayak tadi ya Pak, semangat gimana Pak? Perkebunan. Perkebunan Perkebunan Jaya. Oke, kita tadi udah denger banyak banget penjelasan dari Pak Heru. Terima kasih Bapak. sama-sama. Iya, Kak untuk Christine, informasinya. Mas Fadil. Iya Pak. Penting banget loh Pak informasinya tadi. Pasti. Buat yang masih belum tahu perkebunan apa, produknya apa, dan kegiatan Bunex itu apa. Nah, untuk sobat perkebunan nih yang udah tahu semuanya, yang udah dapat informasi tadi dari Pak Heru,
Baiklah, jangan lupa ya, itu dicatat tanggalnya, dibuat di kalender di handphonenya, tanggal 7 sampai 9 September 2023 di ASBSD Tangerang. Jangan lupa loh untuk hadir datang dan itu free. Bisa menikmati banyak di sana produk perkebunan, informasi dan lain sebagainya. Banyak hiburan juga kayaknya ya Pak. Iya. Ada artis juga ya Pak? Iya. Iya, Wah, jangan ada lupa. artisnya. Ada dong. Luar biasa. Namanya tadi perkebunan, Betul. mendunia. Mendunia ya. Luar biasa. Gitu. Dan buat UMKM jangan lupa untuk hadir di sana juga untuk ikut meramaikan, ikut dapat informasi, bertukar informasi dengan sesama stakeholder di sana. Baik, apalagi nih bro yang mau kita sampaikan ya? Dan juga yang terakhir, biar nggak ketinggalan nih informasi-informasinya, bisa di-follow di platform digitalnya Ditjen Perkebunan, nanti akan ada di deskripsi di bawah. Bukan hanya informasi podcast saja, Oke. ada informasi-informasi lainnya, ada di Instagram, di Twitter, dan lain-lain sebagainya. Shopee ada nggak ya? Shopee kayaknya kita Oh, bukan nggak akun jualan ya Pak ya. Kalau di sana Kirain banyak ada sale-nya jual. dong. Iya, maksudnya Waduh. gitu, Kalau Shopee saya makanya. masuk gitu. Ya oke, sahabat kebun jangan lupa ya, sekali lagi di follow semua platform digitalnya Ditjen Perkebunan, nanti akan ada deskripsi di bawahnya. Tinggal klik, buka, follow. Kalau yang mau tahu informasi lebih lanjutnya, di follow aja di bawah. Subscribe ya. Subscribe juga ya, biar nanti dapat informasi-informasi, Update ada ya. notifikasinya, update tinggal buka. Oh ini ya, oh ini ya. Jadi Bukan lebih cuma mudah. Bunex ya? Bukan cuma Bunex dong. Nah, semua tentang perkebunan. Semua tentang perkebunan. Itu tadi masih baru sedikit kayaknya. Baru sedikit. Diceritain Bapak ya. Iya. Nanti lebih besar lagi. Oke, baik, terima kasih Pak. Kami ucapkan Ya, telah hadir di sama-sama. podcast kami Pak Kristi, Sekretaris Mas Direktorat Wahyu. Jenderal Perkebunan Bapak Heru Triwidarto. Baiklah, sobat perkebunan semuanya, jangan lupa terus saksikan episode-episode berikutnya di Binbun, Bincang Perkebunan.